Syekhul Islam. Apa definisi bid'ah menurut beliau? Ternyata bid'ah dalam literatur Ibnu Taimiyah itu dua macam. Yang satu mengikuti definisi Imam Syafi'i, yang kedua dia buat definisi sendiri. Berarti seorang Ibnu Taimiyah pun dinamis. Dia nggak punya satu definisi, tapi definisi dia yang pertama tidak bertentangan dengan yang kedua. Apa definisi Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengenai bid'ah? Beliau mengatakan al-bid'ah ma khalafa al-kitab wa sunnah wal ijma'. Yang menyalahi Alkitab, Al-Quran, Sunnah atau Ijma'. Di riwayat lain itu di bagian teks lain disebutkan Al-Athar dan juga Qiyas. Namun hanya berkaitan dengan dua hal. Apa saja itu? Fil i'tiqad wa fil ibadah. Dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah. Maka kalau ini bid'ah nggak nih? Ini ada kaitannya dengan ibadah nggak? Menunjang ibadah iya, tapi dia nggak ada pun nggak berpengaruh. Tapi jangan salah, karpet dulu di masa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau kan masih sahabat Nabi, tidak mau sujud di atas sajadah. Apa kata beliau? Lam af'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau buat yang Nabi tidak buat. Apakah itu bid'ah? Ya kira-kira itu bid'ah menurut beliau. Jadi sujud yang ada motif-motifnya itu bid'ah kali Pak ya. Menurut Ibnu Abbas, ternyata bid'ah bisa berkembang definisinya. Ibnu Taimiyah mengatakan semua yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dalam perkara ibadah dan akidah disebut bid'ah. Jadi kalau nggak menyalahi gimana? Nah, sekarang kita ukur amalan yasinan, karena sudah ada yang mau nanya itu. Bosan saya ditanyain itu ya. Kita sebutin aja. Yasinan itu ada gak dalilnya dari Quran dan Sunnah? Maka jawabannya harus dari umum sampai ke khusus. Saya mau tanya, Yasin itu Quran atau bukan? Ya. Kalau itu Quran, masuk nggak dia ke dalam ayat Utslu ma uhiya ilaik? Bacakanlah hai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu. Apa yang diperintahkan ke Nabi itu diperintahkan kepada kita. Berarti Yasin masuk wahyu Allah enggak? Kalau masuk berarti tidak bid'ah dong. Gitu. Itu baru sederhana Pak. Yang kedua, bukankah ada hadis yang menyebutkan perintah baca surah Yasin? Iqra'u Yasin ala mautakum. Tapi hadis ini dhaif. Iya, yang dhaifkan Syekh Albani. Tapi Abu Daud tidak dhaifkan. Ibnu Hibban tidak dhaifkan. Ini yang kita bahas tadi siang di Minas. Jadi jam segini udah nyampe di sini, Pak ya. Ngantuk kesel aja. Apa yang kita bahas di sana? Ternyata penilaian ini sahih tidak sahih tidaklah suci. Penilaian itu tidaklah mutlak. Siapa tahu nanti di antara Bapak Ibu Saudara ini ada yang membahas satu hadis. Hasil penelitiannya hadis Yasinan itu dhaif. Tapi imam terdahulu, Imam Ibnu Hibban memasukkan hadis ini ke dalam bab kitab-kitab hadis sahih. Maka meskipun Bapak itu mengatakan ini hadis dhaif, maka beramal dengan itu dhaif. Oke. Tapi apakah saya boleh memaksa orang untuk ikut Bapak? Hasil penelitian Bapak itu boleh nggak saya bilang? Kamu wajib ikut Syanu. Kenapa? Penelitian dia hadis dhaif. Boleh nggak saya maksa orang? Gak boleh. Kenapa? Karena ada imam yang lebih tinggi levelnya dari kita, yang lebih pantas untuk diikuti. Saya teliti juga misalnya. Saya ketemu
Ternyata ada Hudzaif, namanya sahabat Nabi. Ketika hendak sakaratul maut, mau wafat, dia perintahkan orang baca Yasin. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan riwayat ini sahih. Bolehkah saya paksa bapak yang mengatakan baca Yasin untuk sakaratul maut, untuk orang mati itu dhaif, saya paksa ikut saya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Penilaian sahih tidak sahih itu bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah, tapi dari peneliti atau imam. Kalau peneliti sama imam beda, ikut siapa? Ya, kalau peneliti belagu, ya sudah. Ya. Nggak boleh, ini penelitian terbaru, si imam lewat. Nggak punya adab dia kepada imam-imam terdahulu. Saya sering cerita di tempat ini juga kayaknya ya, saya udah sering ngomong Pak di sini. Ingetan kita orang ya, alhamdulillah ya. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis azanil maulud, mengazankan bayi baru lahir. Dan hadis itu dhaif, Imam Tirmizi tahu. Tapi karena ada ulama terdahulu, ulama salafus saleh, beliau itu ulama salaf. Sebelum beliau lebih salaf lagi. Ketika anak mereka lahir, mereka azankan. Karena ada ulama salaf yang mengazankan bayi lahir, maka beliau bilang hadis ini sahih, hasan sahih. Di situ muncul teori, salah satu makna kalimat hasan sahih Imam Tirmizi adalah hadis yang mungkin menurut Imam Tirmizi tidak sampai level sahih, paling tinggi cuma hasan, tapi ada ulama salaf yang mengamalkannya, maka dia menjadi sahih. Itu selevel imam bisa begitu, dan mereka hati-hati. Nggak gegabah, nggak sembrautan seperti hari ini, teriak-teriak masalah bid'ah ya. Kita ngurusin itu Pak, saya dari umur 18 tahun ngurusin bid'ah nggak bid'ah. Jadi kayaknya memang Allah itu sudah takdirkan begitu kayaknya ya. Baru kuliah hadis, ya kita S1-nya 2, satu kuliah hadis, satu kuliah akidah wa falsafah. Pulang-pulang baru 6 bulan ngaji hadis di kampung seberang, jadi kelurahan Koto Tanga di Kotonan Ampe Payakumbuh tua, masih bisa bahasa Minang kan? Ya walaupun di sana sudah ngamuk-ngamuknya pakai bahasa Arab ya. Tapi kemudian saya pulang, ditelepon sebelum naik pesawat, ditelepon. Apa kata mereka? Tolong kamu cepat-cepat pulang. Loh, itu udah mau pesawat itu. Kenapa? Di rumah mereka mau bentrok kenapa? Masalah yasinan sama sholawatan. Di sana kan sholawat sama yasinan. Jadi kejadiannya apa? Kalau di daerah Payakumbuh itu kan terpecah 2, wilayah yang anti yasinan, wilayah yang pro yasinan, wilayah Muhammadiyah, wilayah Tarbiyah, tapi di satu kelurahan, satu masjid itu bisa beda. Dan kita udah biasa dengan perbedaan itu. Namun kenapa mulai runcing? Seorang tokoh masyarakat ketika makanan dihidang di hari yang ke-7, kan biasa begitu ya. Apa kata si tokoh masyarakat? Kalau itu nggak dibuang atau disimpan, dikembalikan ke dapur, kami nggak naik rumah. Oh, di situ mulai panas. Nggak boleh baca Yasin. Terus ngapain? Diam-diamnya masuk rumah, itu diam-diam gitu. Ya. Daripada diam mending baca Yasin, kan gitu seharusnya. Di situ kita meluruskan itu Pak, dari umur saya 18 sampai sekarang. Jangan tanya umur saya berapa ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini terjadi pada imam-imam kita ya. Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu sendiri punya definisi yang kita sudah sebutkan yang tadi pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, dia pertegas definisinya dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Apa kata beliau? Bid'ah itu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Ini pun saya sudah sebut di sini, Pak. Bid'ah itu yang tidak ada dalil syar'i yang menyebutkannya. Tapi definisi ini kalau tidak faham ilmu usul fikih, orang akan tambah saklek. Kenapa? Dalil apa aja Pak? Coba dalil apa aja? Quran, terus hadis, serius. Ya,
Bagi sebagian orang Quran sama hadis doang. Hal yang benar istilahnya Quran dan Sunnah, bukan Quran dan hadis. Istilahnya udah salah kan? Karena hadis itu tidak semuanya diamalkan. Contoh, Rasulullah itu dalam hadis Sahih Bukhari istrinya 9. Ini mantan pengurus sampai sekarang setia 1 aja. Padahal tahu dari dulu, udah tahu lama kan Pak, istri Nabi 9. Udah tahu lama, kenapa nggak ngamalin? Nggak ngamalin sunnah loh Pak. Kenapa? Itu hadis. Tidak semua hadis diamalkan. Canda-canda kita sama kawan yang hidungnya kurang maju. Hidung Nabi itu maju ke depan Pak, alias mancung. Sunnah nggak? Hidung mancung. Hadisnya jelas loh. Dalam kitab Imam Tirmidzi Syama'il Nabawiyah disebutkan hidung Nabi mancung. Kalau kita mancung ke bawah sama ke atas, bukan ke depan. Kira-kira kalau orang bilang hidung mancung sunnah, sunnah nggak pergi operasi plastik ke Korea Selatan? Kira-kira gimana? Enggak, itu hadis. Maka ulama kita pilih diksinya apa? Kitab was sunnah, kitab dan sunnah. Setelah itu ijma. Ijma gak ada di zaman Nabi. Ijma itu setelah Nabi. Artinya ada hukum, sumber hukum, dalil setelah Nabi. Gak hanya Quran dan sunnah. Setelah itu apalagi qiyas. Dan ada yang tidak, yang di bawah 4 ini tidak disepakati. Uruf, tradisi yang baik. Istihsan, sesuatu yang ada nilai baiknya atau dinilai baik. Maslahah, mirip-mirip, sesuatu yang mempunyai maslahah. Istishab, macam-macam. Qaulus sahabi, perkataan sahabat. Amal ahli Madinah, amal orang Madinah. Akhirnya banyak ini hukum. Sumber hukum lebih dari 10. Maka apapun masalah hari ini itu ada hukumnya. Ada hukumnya. Kalau ahli fikih, kalau nggak ahli fikih nggak ada hukumnya. Maka di Jakarta kan sempat ramai. GoPay diharamkan. Dana ya, diharamkan. Apalagi? Yang apa satu lagi tuh? Grab itu? Oppo ya? Oppo diharamkan. Kenapa? Kita kayak nabung ke dia, terus dia kemudian bla bla blain olah duitnya. Loh, emang kita kalau ngisi GoPay itu kita lagi nabung, niat nabung? Enggak kan? Niat minjemin? Enggak kan? Jadi definisinya sudah beda. Nah ini definisi itu penting. Ini contoh bahwa definisi itu bikin masalah. Sebelum tahun 2018, kalimat cebong apa artinya? Hah? Katak yang belum jadi itu. Apa nama bahasa kampungnya Pak? Lundang. Gerundang. Itu gerundang. Bukan Garuda Pak ya. Gerundang, ikan gerundang kan gitu ya. Menggelikan itu. Bentuknya juga menggelikan. Maka disebut orang yang dulu beda politik itu menggelikan, seperti cebong. Setelah 2018, kata cebong menjadi menyeramkan. Gak lucu lagi. Tapi lewat 2019 gimana? Kembali menggelikan lagi ya. Betapa definisi itu penting. Maka kalau saya bilang Bapak ini cebong sebelum tahun 2018, paling-paling dikasih ikan atau diajak ngopi. Tapi kalau lagi kemarin itu pas 2019 bilang cebong, bisa angkat kaki dan tangannya. Maka definisi itu penting. Penting sekali Pak definisi itu. Salah definisi, salah langkah. Syekh Albani mendefinisikan kalau ada masjid di sampingnya kubur, depannya kubur, itu gak boleh sholat di situ. Kecuali dibatas gitu. Dibatas tembok kata beliau boleh. Tapi pengikut Syekh Albani ada tembok pun gak mau sholat di masjid. Pada Syekh Albani bilang apa? Masjid kalau dari tembok udah dibatasi, nggak apa-apa, boleh sholat di situ.
Syekh Albani itu nggak mau sholat di masjid, salah satu masjid besar di Damaskus. Kenapa? Dicurigai dulu ada sejarahnya itu adalah kuburan salah satu nabi. Nggak tahu di bagian mananya. Maka beliau keluarkan buku tidak mau lagi sholat di situ. Jadi sekarang masjidnya di mana, kuburannya di depan atau di samping. Boleh sholat sebenarnya, boleh. Nah, di kampung saya itu ketika saya pulang pas lewat di salah satu masjid, kawan saya bilang, "Tat, tuh lihat tuh, apa? Masjid itu sekarang mau dibongkar sama anak wakaf." Loh kenapa? Bapaknya dikubur di samping itu. Dia nggak mau lagi sholat di situ. Kalau nggak dibongkar, pilih bongkar masjid atau bongkar kubur. Masya Allah, benar-benar definisi tentang kalau ada kubur ada masjid. Yang terpikir oleh kawan kita ini menyembah kubur. Tapi coba tanya semua orang yang sholat di masjid yang ada kuburnya, yang paling jelas di dunia Islam masjid ada kuburnya apa? Masjid Nabawi. Apakah orang kita kalau nggak dapat saf depan, kita cuma dapat misalnya ini kuburnya Nabi SAW, kita nggak dapat di Raudhah, di situ kita duduk. Apakah orang yang sujud di situ sujud ke Nabi? Nggak di batas tembok loh Pak, cuma ada pagar-pagar kecil itu yang kelihatan lah. Apakah setiap kita kepala mengarah ke kubur disebut menyembah kubur? Maka definisi penting. Salah definisi, salah menghukumi saudara, salah menghukumi kawan kita. Inilah problem besar. Coba antum yang nggak punya jenggot itu mandang orang pakai jenggot kambing atau pengamal sunnah? Dibalik, antum yang pakai jenggot itu mandang yang nggak punya jenggot itu pelanggar sunnah atau apa? Definisi itu penting. Yang celananya sudah jingkrang, mandang yang imamnya nggak jingkrang itu gimana? Sholatnya batal atau sholatnya nggak diterima? Bahaya loh itu. Definisi penting Pak. Besok kayaknya imam kita jingkrang terus nih kayaknya nih. Ini penting definisi. Kawan kita kalau lagi ngejos di jemaah tabligh baru dapat ilmu pakai serban. Kalau ada ustadz nggak pakai serban dianggap nggak ustadz. Dulu ada yang begitu, disebut lagi ngejos. Sama jemaah tabligh senior dia bilang, wah itu lagi ngejos gitu. Disenyumin aja, ntar juga berubah. Benar berubah. Besok dia biasa lagi. Tapi itu direkam. Yo. Kalau ada ustadz kiai nggak pakai serban itu kiai ulama jahat. Lah apa kaitannya serban sama? Ya, kalau gitu semua ulama Azhar itu nggak berserban kan? Itu kan kayak turbus apa namanya itu? Ya. Semua yang baik cuma Habib Umar doang berarti. Kenapa? Cuma Habib Umar dan Habib Ali dan Habib Hadramaut yang berserban dan Habib Syekh di India. Kan nggak begitu. Maka guru kami dulu untuk ngerjain kawan-kawan fanatis serban, beliau tahu hadis serban itu ada, tapi dikerjain. Gimana? Beliau buatlah satu buku, di dalamnya ada satu bab berserban haram. Lu kaget semua Pak. Pakai fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, Imam Salafi di Saudi, Allahyarham, sudah wafat beliau. Contoh lain, pakai tasbih itu mengikut sahabat Nabi atau ikut Yahudi? Yang mana yang benar? Kira-kira yang mana? Kalau antum punya definisi pakai tasbih itu menyerupai Yahudi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka, habislah nasib saya ya. Saya disebut Yahudi Pak, Yahudi ceramah di masjid. Kira-kira gimana itu? Gawat loh definisi itu. Maka hati-hati membangun definisi di sini. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Barak, al-isnad minad din fanzur amman ta'khuzuna dinakum. Ya, kata Ibnu Sirin juga ya. Kata Ibnu Sirin, kata ulama-ulama salaf Ibnu Barak, hati-hati fanzur, hati-hati kamu lihat-lihat, kamu ngambil ilmu dari siapa?
Maksudnya kamu ambil definisi suatu bab ilmu dari siapa? Karena salah nanti tengkar sama bapak, tengkar sama ibu, tengkar sama saudara, tengkar sama imam, tengkar sama jamaah. Ini bahayanya. Jadi kalau begitu bid'ah apa dong Tat? Cepetan dong Tat gitu ya. Kan udah kita sebut Ibnu Taimiyah punya definisi dua. Yang pertama coba dihafalkan, yang menyalahi Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Maksudnya apa? Kalau muamalah nggak masuk, berarti GoPay boleh, duit elektronik, duit kartu boleh. Kenapa muamalah? Itu contohnya. Lalu definisi kedua apa? Yang tidak ada dalil syar'inya, berarti lebih luas lagi. Jadi sebenarnya definisi kedua itu kecerdasan luar biasa Ibnu Taimiyah dalam usul fikih. Meskipun dikritik dalam bab akidah, tapi beliau punya kelebihan dalam usul fikih itu. Meskipun nanti dalam bab fikih beliau tidak seberhasil di dalam usul fikih. Fikih itu nanti fatwa boleh tidak boleh. Usul fikih itu cara berpikirnya, cara menggalinya. Kalau masih ada dalilnya, misalnya ada ulama sana, dia punya dalil dan dalilnya pas dengan sistem mereka, maka tidak disebut dengan bid'ah. Meskipun beda dengan saya. Tidak semua orang berdalil itu benar. Kenapa? Setelah dalil ada namanya istidlal, cara menggali dalil. Dan itu ada manhajnya. Ini yang disebut mazhab. Sesuai nggak manhajnya dengan mazhab Imam Syafi'i, mazhab ini? Walaupun saya nggak bermazhab itu, maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan suatu amalan itu disebut bid'ah. Kalau gimana? Kalau tidak ada dalilnya atau ulama yang mengatakannya dianjurkan. Jadi dia sudah buat selapang mungkin makna bid'ah. Kalau ada ulama yang mengatakan itu tidak bid'ah, berarti enggak bid'ah. Itu Ibnu Taimiyah. Masalahnya lah itu ya. Jadi sekarang yang ikut ulama salaf itu kira-kira siapa yang lebih tepat? Maka setelah saya melihat perbedaan begitu, saya memilih kembali bermazhab. Karena ulama mazhab lah yang betul-betul melestarikan ajaran ulama salaf. Karena mereka sudah lebih hati-hati. Kalau tidak ada mazhab, Bapak Ibu sudah makan Allah, maka sembarang orang akan berbicara sembarangan. Jadi mazhab itu bukan untuk buat agama baru. Mazhab itu hanya menyederhanakan masalah yang liar. Masalah yang bertebaran di Quran dan Sunnah itu diringkas, jadilah mazhab. Jadi mazhab bukan agama buatan imam. Nah, berdasarkan itu kita simpulkan bahwa bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada dalil syar'inya dan berkaitan dengan apa saja? Akidah dan ibadah. Meskipun Nabi nggak buat, tapi ada dalilnya, tidak bid'ah. Nabi tidak pernah baca Al-Fatihah 40 kali dalam riwayatnya, tapi Ibnu Taimiyah buat. Kalau kita buat definisi yang Nabi nggak buat bid'ah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, masuk neraka dong. Kenapa? Dia buat yang Nabi tidak buat. Bahaya nggak tuh? Jadi Imam Salafi juga masuk neraka jadinya, apalagi kita. Jadi jangan sedih dulu dinerakain sama orang ya, karena imamnya ke bawah nanti. Sudah Pak. Kira-kira itu. Kalau ada tanya jawab, ada yang mau dikonfirmasi, silahkan ya. Ini besok masih jam sekolah soalnya ya. Maksimal sampai jam berapa Pak Ketua? Udah bahaya ini. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oh ini ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, masalah kita makan di rumah ahli yang lagi berbuka. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa bantulah keluarga Ja'far, bahwa
Sementara apabila orang yang berduka tersebut mengamalkan ayat Tuhan bahwa berinfaklah kamu ketika lapang dan waktu sempit. Jadi bagaimana kita menyikapi antara Oke. Ya. Ya, kayaknya ini penimat berkat atau anti berkat ini. Baik. Bagaimana menanggapi hadis perintah membuatkan makanan untuk orang berduka? Nah, hadisnya riwayat Imam Ahmad. Apa kata Nabi? Ketika keluarga dekatnya meninggal, namanya Ja'far, panglima jihad di zaman itu. Beliau pulang hanya namanya, tidak pulang dengan badannya. Kalau itu terjadi, sedih ya? Sedih. Gak usah dibayang-bayangkan, nanti sedih duluan ya. Maka keluarga Ja'far, istrinya, anaknya, saudaranya, kawannya, nah Rasulullah bagian dari keluarga besar itu, sedihnya bukan main. Apa kata beliau? Kepada keluarga besarnya, bukan ke sependuduk Madinah, bukan. Apa kata beliau? Isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Karena mereka yushghiluhumul maut. Yushghiluhumul maut artinya sedang dirundung duka. Duka kematian Ja'far as-Sadiq. Nabi itu antara bahagia dan senang, antara bahagia dan sedih ya. Bahagianya keluarga beliau syahid, sedihnya kok meninggalkan beliau ya, bercampur beliau itu. Maka Nabi mengatakan tolong kamu buatkan. Jadi Nabi ngomong ke siapa? Ke keluarganya, bukan ke sependuduk Madinah. Isna'u, buatkan. Karena dulu orang gak PNS pak, atau gak pegawai, gak karyawan kayak orang Chevron. Sakit pun masih ada gajinya, ya kan? Dulu gak ada sistem itu kecuali di Baitul Mal. Yang kerja di Baitul Mal, amil itu baru ada. Maka untuk membantu mereka mengurangi bebannya, cukup mereka bersedih, gak usah mikirin makan, dibuatkanlah makanan. Makanannya orang Arab apa? Gandum, kurma. Kalau kurma disimpan di rumah seseorang atau di gudang bisa tahan lama gak? Tapi kalau kita masak nasi, tahan berapa lama? Sehari basi? Ya, sehari basi. Jadi kalau semua orang memahami, semua tetangga wajib bikin makanan, nanti menggunung nasi di situ pak, nanti jadi gunung nasi. Kalau ada pohon Natal nih, pohon kematian, nasi kematian ya, kan begitu jadinya. Apakah begitu? Enggak. Maka ulama Indonesia cerdas sekali. Itu hadis dibawa. Datanglah ibu-ibu, emak-emak, ya, mbak-mbak, uni-uni, teteh-teteh, semuanya bawa apa? Bawa beras, bawa telur ke rumah orang yang berduka. Benar nggak? Itu amalannya. Jadi yang dilakukan ulama terdahulu itu mengamalkan hadis riwayat Imam Ahmad. Padahal penelitian saya, kitab Imam Ahmad belum tersimpan dalam khazanah perpustakaan ulama Nusantara, ulama negeri ini, bukan Nusantara yang aliran itu ya. Belum ada. Terus dapat di mana? Oh, ternyata mereka membaca karya-karya Imam Suyuti. Ada pembahasan Imam Suyuti tentang memberi makan. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang makan? Boleh makan nggak? Oh, ada hadis yang lain. Di hadis yang lain disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi berwasiat, kalau aku mati sembelihlah satu binatang ternakku lalu dimakan di kuburan. Bayangin, udah mati disembelih dimakannya di kuburan, bukan pesta di rumah, pestanya di kubur. Seandainya haram makan di rumah orang yang wafat, maka lebih haram dong makan di kubur. Dan hadis ini sahih di Bulughul Maram, disyarah oleh Imam Son'ani. Bulughul Maram kan karya Ibnu Hajar, imam ahli hadis, disebutkan hadis itu. Gimana dong? Ya, dikubur loh makannya, lebih parah kan? Berarti definisi kita selama ini terlalu lebay, berlebihan.
Oh dia lagi berduka, gak usah disusahin. Dia gak merasa susah kok. Kalau dia tidak merasa susah, kenapa kita maksain sok susah? Gitu. Tapi ini kan masalah khilafiyah. Kalau gak ada pun makanan, gak ada apa-apa toh. Gak ada yasinan gak apa-apa toh. Gak apa-apa sebenarnya. Ketika persoalan perdebatan ini ditaruh di bab akidah baru. Ini masalah akidah, gak ada tawar-menawar. Ini masalah Pak. Itu bukan persoalan akidah, itu persoalan fikih. Fikih khilafiyah. Ya, fikih khilafiyah. Dan sahabat Nabi dari zaman Rasulullah hidup telah berbeda dalam fikih. Apalagi zaman sekarang, gak bisa dihindari. Gitu ya. Jadi gimana cara menanggapinya? Tergantung. Antum nanti mau makan di situ boleh, nggak makan di situ juga boleh. Lebih baik bawa beras di situ. Kalau di Jakarta sekitar itu orang kasih amplop. Jadi udah ada panitianya, dia nggak tahu mau yang nangis aja, apa yang sedih aja. Yang depan ngasih. Nanti itu dijadikan untuk operasional selama 7 hari. Jadi mereka nggak mikirin lagi. Tapi beberapa orang berduit, dia mikir aku punya warisan orang yang meninggal, maka aku ingin bagi-bagi. Maka di Jakarta dulu awal-awal saya 2004 ke sana, ada beberapa orang kaya ketika dia melakukan yasinan, dia bagi-bagi duit. Wah, kita mahasiswa seneng, tambahan beasiswa. Jadi itu proyek mahasiswa itu dulu ya. Begitulah. Oke, ada lagi? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya ini mungkin tidak ada hubungan dengan tema hari ini, tapi dengan bid'ah masih ada hubungan. Begini Ustaz, ada satu rumah tangga, dia telah berpisah gitu ya, tapi bertahun-tahun dia masih satu atap satu rumah. Kalau bid'ah mungkin tidak ya, tapi agama membolehkan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Ya. Dia sudah berpisah. Oke, saya paham. Tapi Ya. dia masih satu atap satu rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau fikih tradisional, orang talak itu cukup dengan bilang aku cerai kan kamu, gitu ya. Itu fikih lama, fikih klasik. Di Indonesia, fikih itu kemudian dirampungkan kembali, muncullah namanya kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, walaupun seseorang telah menceraikan pasangannya, itu dianggap tidak sah sampai diikrar oleh pemerintah. Siapa itu? Hakim. Biasanya hakim yang bijak selalu berusaha mengislah dulu, dirujuk dulu. Kalau mungkin dirujuk. Kalau tidak, baru dipisah. Itu adabnya mereka, dan mereka sudah punya standar-standar seperti itu. Kalau ditanya hukum, itu bukan bid'ah Pak, itu haram. Orang setelah cerai itu hanya boleh di masa iddah dapat hak tempat tinggal. Lewat masa iddah tidak dapat lagi. Tapi kalau nanti sudah tidur bareng lagi, berarti udah rujuk Pak. Karena kembali rujuk itu sebelum habis masa iddah, nggak perlu pakai lafaz aku rujuk kamu, nggak perlu gitu. Cukup maafin aku dek, ya maaf bang, gitu udah selesai. Itu udah rujuk. Mungkin dia telah rujuk, siapa tahu, atau malah merajuk. Gitu Pak ya. Nah, kalau itu terjadi, emang mereka udah nggak sekamar lagi, itu nggak boleh tinggal mereka. Harus kasih tahu benar-benar. Karena negara kita bukan negara otoriter, maka hakim gak boleh paksa kan. Kalau di zaman dulu itu bisa dipaksa Pak untuk pisah. Di zaman-zaman khilafah Islamiyah dulu. Kalau sekarang kan enggak. Dia gak mau gimana? Itu benar-benar ikut salaf. Maka ikut 3 imam ini betul-betul ikut salaf. Itu definisi mereka. Jadi mereka tidak mau kamuflase, tapi definisi mereka seperti itu. Di luar itu tidak disebut salaf, meskipun saya ikut ulama salaf beneran, karena definisinya sudah mentok, karena gak belajar sejarah dengan baik.
Di sejarah Islam jelas, sejarah hadis jelas, yang disebut salaf itu cuma 3 abad pertama. Maka orang ikut mazhab yang 4 itu sudah salaf. Tapi di kalangan salafi, karena definisi salafi itu hanya 3 imam itu ya. Karena 3 imam inilah yang paling dianggap mewakili salaf oleh mereka. Jadi itu bukan kamuflase, itu adalah keyakinannya. Maka tidak semua orang punya keyakinan asumsi itu benar. Saya yakin 100%, kalau nggak percaya kita saksi di hadapan Allah, itu kan bukan bukti kebenaran. Kan banyak orang begitu. Kalau kamu nggak percaya, kita saksi di hadapan Allah. Orang yang suka sumpah itu rata-rata pembohong atau bodoh. Ya, kenapa? Sumpah itu hanya dipakai di saat-saat genting. Saat-saat genting, makanya Allah, karena Quran itu penting dan genting, isinya wadduha, bersumpah Allah Ta'ala. Karena penting dan genting gitu. Kita kan gak sepenting itu. Emang kita nurunin wahyu. Siapa yang jamin kita benar-benar ada di jalan salaf? Kan gak ada. Nah, mereka itu menganggap sudah benar-benar, tapi kan kita sudah uji. Ibnu Taimiyah itu tidak benar-benar mengikuti salaf. Dia masih beda dengan Imam Ahmad, masih beda dengan Imam Syafi'i, beda dengan Bukhari. Siapa lagi? Muhammad bin Abdul Wahab pun beda dengan Ibnu Taimiyah. Bin Bas beda dengan Ibnu Taimiyah, beda dengan Muhammad bin Wahab. Apalagi Syekh Albani paling banyak bedanya. Syekh Albani itu rekor perbedaan terbanyak. Ibu-ibu ini boleh pakai emas, itu semua mazhab bilang begitu. Tapi Syekh Albani bilang haram. Ulama 4, kalau ada bapak ini mencerai istrinya lagi marah, jatuh talak. Tapi bagi Ibnu Taimiyah tidak. Berarti Ibnu Taimiyah tidak ikut salaf? Enggak juga. Dia dapat riwayat lain gitu. Jadi salaf itu banyak, bukan satu. Jadi kenapa mereka begitu? Bukan kamuflase. Mereka itu mengikuti zonnya. Zon itu persepsinya, asumsinya, yang kemudian diyakininya sebagai sebuah kebenaran mutlak. Itu aja persoalannya, ya. Dan mereka bilang, enggak, ini ada dalilnya. Iya, yang bilang dalil itu cocok sama kamu kan kamu, bukan kita, bukan Allah, bukan Rasulullah. Apakah ada jaminan Salafi sekarang itu betul-betul ikut Rasulullah? Kan nggak ada juga. Sama, nggak ada juga jaminan saya ini kita semua benar-benar ikut Rasulullah. Semua kita sedang berusaha ikut Rasulullah, tapi tidak ada jaminan benar-benar ikut Rasulullah. Ini harus diluruskan itu. Orang kalau mau memahami ini disebut dengan munsif atau insaf, mau mengukur diri. Jadi jangan suuzon juga. Salafi tidak suuzon, tapi apa? Akhta'a fi zan, keliru dalam zon, itu baru benar. Khata' fi zan, keliru dalam zon, gitu ya. Ada sebab lainnya, karena Ibnu Taimiyah rahimahullah orang yang paling banyak menyebut dirinya ikut salaf di kitab-kitabnya. Inilah salaf, inilah salaf, inilah salaf, inilah salaf. Itu beratus-ratus dia ngomong itu, sehingga si pembacanya mengira itulah yang benar-benar salaf. Ada kaidahnya itu Pak. Kalimat salah dikatakan 1000 kali itu benar, orang akan mengatakan itu benar. Kalau dalam dunia jurnalis, kebohongan yang diulang 1000 kali sebagai kebenaran akan dianggap benar. Itu senjata orang zaman Orba dulu, ya kan? Maka beritanya dulu cuma TVRI doang Pak. Ya dianggap benar, nggak ada konflik. Sekarang itu sebenarnya sudah banyak kebaikannya, tapi karena pemberita itu banyak, the bad news is the best news. Berita terburuk itu rate-nya pasti terbaik gitu Pak. Makanya lomba-lomba buat berita yang terburuk. Jadi nggak usah percaya sama pemberitaan itu ya. Santai aja nontonnya, nggak usah khawatir lah ya. Ya kayaknya masih ada lagi nih. Ya ini masih berlanjut ini ya. Terkait masih dengan apa namanya itu akidah yang sangat meruncing kan. Kalau saya bilang nih akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Salafi Wahabi ini terutama dalam hal keyakinan tentang tauhid itu memang sangat jauh ya.
Ini pertanyaan saya nih, seperti ini. Apakah seseorang akan diadili atau dihukumi di pengadilan Allah kelak karena kesalahan pemikiran dalam hal akidah tauhid, misalnya meyakini Allah beristiwa di atas arsy? Ya. Setelah lama merenungi, kenapa Allah itu tidak pernah sebut aliran apa yang bakal masuk surga? Ya? Nggak ada kan? Ternyata di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah itu yaghfiruz dzunuba jami'a, mengampunkan semua dosa, dosa fisik, dosa batin, dosa pemikiran, selain syirik, maduna syirk, selama itu tidak syirik. Maka kesalahan orang meyakini Tuhan duduk di aras, insya Allah diampuni Allah, insya Allah. Karena memang tidak ada yang clear tentang Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ada pemahaman yang lebih menyejukkan. Apa itu? Dari 6 ayat atau 7 ayat, Summastawa alal ars, Ar-Rahman alal arsy istawa, ternyata dari semua itu terlihatlah kekeliruan Ibnu Taimiyah dan kebenaran ulama Ahlus Sunnah yang lain. Apa itu? Ibnu Taimiyah mengatakan yang bersemayam itu zatnya, duduk di atasnya, benar-benar di atas. Ternyata ayat Quran tidak satu pun membicarakan itu. Di surat Taha Allah berfirman Ar-Rahman alal arsy istawa. Tidak ada kalimatnya Zatullah istawa alal arsy, istawa Zatullah alal arsy, gak ada ayatnya. Bersemayam zatnya gak ada. Yang ada apa? Ar-Rahman, yang maha pengasih, bersemayam terhadap aras, di atas aras. Aras itu meliputi langit dan bumi. Maka aras itu adalah simbol dari Rahman. Maka aras itu seharusnya yang dibicarakan adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Kenapa? Nama Allah dikaitkan dengan aras. Ar-Rahman alal arsy istawa, yang maha pengasih, sumber semua rahmat, bersemayam di atas aras. Nggak ada kalimat zat di situ. Jadi seharusnya kalau bahas aras tambah cinta sesama makhluk, apalagi kepada Khalik. Ini bahas aras malah tambah benci ya, mas Salafi benci ke Sufi, benci ke Asy'ari benci ke Salafi. Gagal paham, ya, itu gagal paham. Orang awam nggak tahu makna istawa, mati cuma dengan la ilaha illallah masuk surga insya Allah. Kenapa? Hadisnya ngomong begitu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Nggak ada kalimatnya siapa yang jadi Asy'ari, siapa yang jadi Sufi, siapa yang jadi Salafi, siapa yang jadi jemaah tabligh. Nggak ada Pak, masuk surga gitu ya. Kenapa dia yang marah nih? Ya, nggak ada sama sekali. Jadi antara Salafi, Sufi, Asy'ari titik temunya sebenarnya ada, tapi mereka nggak mau ketemu aja. Titik temunya di mana? La ilaha illallah. Mau mereka cukupkan saja dengan la ilaha illallah, selesai masalah. Tapi ada yang cari-cari masalah. Yang diampunkan semua dosa selain syirik. Salafi mulai menuduh Asy'ari dan Sufi musyrik. Di situ masalah besar tidak bisa dipertemukan. Apa contohnya? Ini berkali-kali kita sebut nih, tawassul. Bagi Asy'ari, bagi Sufi, tawassul itu perkara fikih. Hanya tata cara berdoa. Tawassul, ya Allah berkah Nabi kabulkan doaku. Gitu. Bagi Salafi, tawassul itu menyembah selain Allah. Beda konsep nggak? Beda konsep. Maka tawassul yang dimaksud Salafi syirik, tapi tawassul yang dimaksud Asy'ari dan Sufi bukan. Jadi kalau saya minta kepada selain Allah, syirik nggak? Syirik. Benar syirik. Kita tanya, apakah Sufi minta ke selain Allah? Tapi tunggu dulu, apakah semua meminta itu syirik? Ayo, apakah semua meminta itu syirik? Saya minta tolong kepada imam kita, Ustadz,
tolong ambilin saya baju. Minta tolong nggak? Syirik nggak tuh? Maka tidak semua meminta itu syirik. Inilah pemahaman Asy'ari dan Sufi, Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kawan-kawan Salafi tetap bersekuku, bukan itu. Kamu tawasul, kamu menyembah selain Allah. Gak ketemu. Definisinya gak ketemu. Jadi sebenarnya kalau kamu mau konsisten, apa yang dimaksud Salafi itu betul syirik. Tapi yang dimaksud Salafi itu tidak ada pada Asy'ari, tidak ada pada Sufi, tidak ada pada orang tarekat, tidak ada pada orang yang ziarah kubur. Gak ada itu. Ya, kalau itu kita mau paham aja, nggak akan bentrok. Tapi mereka kan nggak mau paham, kurang mengamalkan ayat afala ta'qilun. Ya, lagi, udah dekat dan 9 ini. Ini ada satu lagi Ustaz. Tadi kan Ustaz menyinggung tentang masalah tasawuf juga. Kebetulan saya ingat di salah satu rujukan dari Ahlussunnah wal Jamaah, kita rata-rata itu ke ulama-ulama al-Azhar. Salah satunya dari Al-Azhar, dia mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu bertasawuf atau menjadi tasawuf, dan ini juga dikutip oleh Buya Yahya juga salah satunya itu. Jadi kalau memang tasawuf itu menjadi satu kewajiban atau ini yang wajib dipelajari dan diamalkan, ini pertanyaannya sederhana, bagaimana kita mengamalkan tasawuf ini dalam amaliyah ibadah kita sehari-hari. Ini dari kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam tadi kita cerita tentang Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Bukan malam tadi ya? Bukan di sini ya. Sorry, itu saya masih di Jakarta ya. Masih di Bandung, itu daurah di Bandung. Daurah di Bandung hari Ahad kemarin. Ya, dunia terlalu cepat sekali ya. Kayaknya mau dekat-dekat akhir zaman memang kan. Tapi jangan percaya hoax ya. Imam Ghazali sudah jadi hujjatul Islam. Kalau level sekarang udah syekh di atas syekh, profesor di atas profesor, itu hujjatul Islam. Ketika beliau buntu, sudah melewati filsafat, sudah melewati akidah Asy'ari, sudah melewati semua fikih. Ternyata beliau kurang di satu bab. Apa itu? Tasawuf. Maka beliau cari guru. Siapa gurunya? Imam ahli zikir, ahli asmaul husna, ahli hadis juga. Akidahnya Asy'ari, bertasawuf. Namanya Abu Ali Al-Farmadi. Kita cek, namanya tertulis dalam silsilah thariqat orang yang suka suluk-suluk. Thariqat apa namanya? Naqsyabandi. Ada namanya di situ. Tapi di zaman itu namanya thariqat Taifuriyah atau Bayazidiyah, yaitu pengikut Abu Yazid Al-Bustami, atau Junaidiyah, pengikut Imam Junaid Al-Baghdadi. Nama thariqatnya begitu. Selevel Imam Ghazali masih butuh guru untuk ngapain? Bertasawuf. Kenapa? Tasawuf itu kalau diibaratkan, anak kecil kalau mau baca buku butuh guru nggak? Untuk mengukir kalimat di buku butuh guru nggak? Apa pendapat saudara sekalian? Mau mengukir nama Allah di kolbu, nggak punya guru, bisa nggak terukir? Nggak mungkin. Oleh karena itu wajib berguru. Dalilnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Jika tidak tahunya dalam bab hadis, tanya ahli hadis. Jika tidak tahunya bab fikih, tanya ahli fikih. Jika tidak tahunya ilmu qalbu, tanya ke ahli qalbu. Mungkin istilah tasawuf ini bikin alergi orang, udah kita ganti, kita sebut ilmu qalbu. Pasti semua orang mau. Kenapa? Qalbu disebutkan di Quran lebih dari 100 kali. Melebihi lafaz salat, melebihi lafaz zakat, melebihi lafaz masjid. Apalagi sunnah bid'ah nggak ketemu. Cuma berapa buah ketemu tadi? 1 aja. Lebih banyak qalbu. Seharusnya kajian-kajian next time, kalau judulnya bukan tentang qalbu, saya nggak datang lagi sini. Capek ya. Capek kita ngomong bid'ah terus. Ya. Mulai terancam nih ya. Mau kapan beres kolbunya?
Karena kalau bahas sunnah bid'ah, ujung-ujungnya saya akan jadi juri lagi. Nanti jadi juriin salafi, salafi juriin sufi. Udah gitu terus. Mau sampai kapan ini terjadi? Ya? Kita harus hentikan pada diri sendiri. Ya. Seandainya para sahabat hidup hari ini, mereka marah-marah kepada kita. Kalian nih mendebatkan hal yang gak penting, kira-kira begitu. Namun karena ini udah jadi fitnah merajalela, bisa ditonton di YouTube, di TV, di tulisan Google, maka kami pun akhirnya bahas juga. Jadi nanti di antara 10 judul, 9 judul, 3 aja bid'ahnya, selebihnya bab kolbu, ya. Pegel. Ya, bid'ah lagi nih kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya lihat pada saat ini kebanyakan yang jadi pengikut salafi ini adalah orang-orang yang berhijrah saja. Oke, ya. Jadi setelah mereka mendengarkan kajian atau ilmu dari Ustaz mereka, dari imam mereka, yang timbul di dalam ini adalah suka menyalahkan orang, seolah-olah menganggap orang ahli syubhat, khawarij dan bukan sunnah. Boleh lagi Pak diulang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita lihat pada saat ini kebanyakan yang jadi pengikut salafi ini adalah orang-orang yang berhijrah. Sehingga setelah mereka telah mengikuti kajian atau menjadi ilmu dari ustaz mereka dan imam mereka, banyak kita lihat yang muncul dari dalam pikiran mereka adalah suka menyalahkan orang, mengatakan orang ini khawarij dan disubhat dan bukan kaum sunnah. Ini yang mau saya tanyakan Ustaz, apa hukumnya bagi seorang yang mengatakan mengeluarkan seorang dari sunnah, seorang muslimin dari sunnah? Ini apa hukumnya Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum pertanyaan itu dijawab, saya tanggapi dulu hijrah nih ya. Hijrah itu lagi tren hari ini, khususnya di negeri kita, Indonesia. Ditambah dengan artis-artis yang tobat, kemudian menjadi brand dari hijrah. Ya, kita bersyukur itu sebenarnya. Namun, ketika kawan-kawan hijrah ini mau hijrah, mereka kan nggak bisa ngaji terus. Terus gimana? Cari yang instan. Yang instan itu ada di TV atau di YouTube. Masalah kita adalah konten kajian kita yang moderat, yang ahlus sunnah, yang membawa rahmat itu tidak banyak di dunia sosmed itu. Di dunia maya itu nggak banyak. Yang banyak kajian-kajian salafi. Maka jangan disalahkan kawan-kawan hijrah itu kemudian sering mengkonsumsi kajian-kajian yang seperti itu. Salah kita. Maka nanti masjid kita ini, silakan dibuat programnya, Pak Pengurus kan sudah ada alat-alatnya lengkap. Direkam semua kalau kajiannya memang berkualitas, ustadz-ustadznya berkualitas, lalu dibuat channel khusus, walaupun nggak buat TV nggak apa-apa, untuk membantu kawan-kawan mengisi kekosongan itu. Mereka kan kuat, ya karena nggak kuat di alam nyata, mereka kuat di alam maya. Nggak punya masjid offline, punya masjid online. Nggak punya pengajian offline, ya udah pengajian online itu begitu jadinya. Zaman ini kalau dihitung Pak, di ilmu marketing itu, orang sekarang kalau mau iklan untuk ke TV itu mahal. Mereka mending ngapain? Iklan di YouTube. Kenapa? Setiap anak muda sampai anak tua, anak tua sudah, kita juga anak tua sudah, punya di sakunya minimal 1 smartphone, ya kan? Jadi dihitung, masa sebanyak ini jutaan orang ini nggak ada satupun iklan nyantol gitu. Maka mereka buat kalkulasi, sekian dari 100 orang minimal 1, 1000 orang minimal 1. Nah, itu dipakai ilmu marketing itu oleh kawan-kawan ini. Disyukurlah di sini ustadz-ustadz kita di Pekanbaru mau wear itu. Maka muncullah dulu gerakan merekam Ustadz Abdul Somad dulu ya. Itu kan karena masalah itu juga. Sampai sekarang nggak punya TV tuh. Ya, yang punya TV mereka. Ya. Di Sumatera Barat sudah ada TV-nya, ya kan? Nah sampai sekarang kita ngoceh aja pada begini dulu. Tapi yang nggak usah begitulah. Nggak usah untuk mengislamkan orang itu kemudian menghabiskan dana untuk hal-hal yang sifatnya maya itu. Yang real aja. Karena dari dulu Islam itu berkembang natural sekali. Nggak bisa dipaksa.
Lama-lama yang suka nyala-nyalain tuh capek sendiri. Jangan-jangan antum mantan ini? Enggak ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau bukan mantan. Tadi ada yang mau nanya? Oke, dikit lagi udah jam segini. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Mengeluarkan seorang dari sunnah. Mengeluarkan seorang dari sunnah itu hanya hak Allah dan Rasulullah. Bukan hak ustadz, bukan hak apalagi jamaah berhijrah. Ya, ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung aja, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia yang budayanya bukan jauh dari budaya Arab, budaya Nabi itu dengan yang hadis Makasyabah Bikomin. Oke. Soalnya kan sekarang banyak yang bentuk masalah kultural ini kan, yang kitanya macam budaya-budaya lokal, kan yang wah ini kan Islam ini, yang sangat yang marah soalnya kita sosok marah itu bagaimana? Ya, ngarep kali ya. Oke, baik. Coba lihat teks Ibnu Taimiyah tadi. Bid'ah itu yang menyalahi kitab dan sunnah, ijma', qiyas berkaitan dengan dua hal, akidah dan ibadah. Berarti muamalah enggak, tradisi enggak. Tradisi baju enggak masuk. Tradisi mudik enggak masuk. Muamalah enggak masuk. Gitu. Nah, maka definisikan dulu hadis man tasyabbaha biqaumin. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka bagian dari mereka itu sudah disyarah oleh imam kita. Man tasyabbaha itu tasyabbuh menyerupai dalam dua hal tadi, akidah dan ibadah. Di luar itu nggak apa-apa. Ini contoh, yang pakai baju koko itu siapa sih? Cina. Agamanya apa? Apakah kalau saya pakai baju koko saya menjadi pengikut Taoism, Konghucu, Lao Tzu apa itu ya? Apakah saya ikut mereka? Enggak. Maka karena tasabuhnya itu bagian mana? Bukan bagian akidah, bukan bagian ibadah. Bagian apa? Bagian berpakaian. Emang Nabi pakai gamis? Belum tentu juga. Tunggu dulu, gamisnya warna apa kan nggak ketahuan. Ya, ternyata Nabi itu di hadis Imam Bukhari, Muslim suka memakai gamis Rumi. Apa arti Rumi? Dari Romawi. Apakah Nabi mengikuti orang Nasrani? Orang Nasrani itu selalu pakai jubah itu di gereja-gereja mereka pakai. Apakah ketika Nabi sama bajunya mereka disebut tasyabbuh? Tidak. Hati-hati masalah tahun baru. Kita udah berkali-kali juga sebutkan itu. Tahun baru itu persoalan akidah, ibadah atau apa? Ya, jujur aja nih. Ini yang antum tahu apa? Merayakan tahun baru itu masuk kemana? Akidah, ibadah atau bukan sama sekali? Coba cek dulu. Ada nggak ritual dalam main kembang api? Nggak ada. Yang ada apa? Mubazir. Ada ritual apa lagi? Ada ibadah khusus nggak dalam? Ada akidah khusus nggak dalam tahun baru? Nggak ada. Maka ketika kita mau melarang orangnya, larangannya bab adab atau bab fikih, yaitu jangan mubazir. Bukan seperti yang berkembang setiap tahun itu, menganut 3 agama sekaligus. Itu yang nulis orang paling bodoh sedunia yang saya tahu. Ini mohon maaf, kalimat bodoh setelah beberapa hari keluar juga ya. Nahan dari kemarin. Kenapa? Dalam ilmu akidah, orang murtad itu ada syaratnya. Dan tidak ada dalam daftar murtad itu merayakan tahun baru. Gak ada. Main kembang api Yahudi. Apa? Bukan Yahudi, Majusi ya. Kalau begitu semua masjid yang ada menaranya Majusi. Setiap hari kita punya menara, ya kan? Orang cuma sekali setahun pakai kembang api. Sejak kapan Majusi pakai kembang api? Saya mau tanya. Gak ada. Jadi ingin benar, tapi cara melarangnya salah. Kan kita gak suka nih kalau anak-anak kita kemudian hura-hura merayakan tahun baru Masehi. Tapi caranya tidak benar. Kenapa? Karena gak mengerti ilmu akidah. Menganut 3 agama sekaligus.
karena main kembang api, main trompet, terus main apa lagi? Ada 3. Topi. Ya, coba buka ajaran gereja manapun. Orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen? Coba buka, kita buka sekarang. Kalau antum ketemu kita bayar 1 M saya bayar. Nggak ada. Terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus? Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustadz-ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu, dikhutbahkan tanpa disadari si ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru, nyebut 3 agama. Nah ini contoh ingin benar tapi caranya salah. Jadi nanti kalau mau melarang anak-anak kita merayakan tahun baru, babnya bab apa? Jangan mubazir, apalagi jangan hura-hura, jangan ikhtilat, itu babnya. Jangan lebih dari itu. Ini bab fikih atau bab muamalat, bukan bab akidah. Ini contoh ya, ini contoh bang. Jangan salah di situ. Tasyabuh ya, hati dalam bab tasyabuh itu. Kalau seandainya cuma dengan begitu disebut tasyabuh, maka Nabi adalah orang yang pertama tasyabuh. Apa kata beliau dalam Sahih Bukhari? Inni uhibbu an attabi'a ahlal kitab fima lam yu'mar. Aku senang mengikuti ahli kitab untuk hal-hal yang tidak diperintahkan. Apakah Nabi kemudian disebut menyerupai ahli kitab? Enggak. Udah jam 9 Pak. Udah ya? Satu lagi Ustaz. Satu lagi. Mana nih orang tuh? Assalamualaikum Ustaz. Orangnya ada yang menghilang ini Ustaz. Waduh, ilmu menghilang. Makanya Ustaz yang kelihatan. Iya, iya. Ustaz, ada 2 pertanyaan kayaknya. Pertama, apakah ini benar hadis? Kalaupun hadis ini benar, bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau masalah bunyinya, setiap yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Yang kedua, bagaimana cara kita juga menyikapi setiap kita beribadah itu kita harus ada dulu dalilnya baru kita kerjakan, dan setiap perkara dunia kita bebas untuk melakukannya sampai ada dalil yang melarangnya. Oke. Jadi mohon penjelasannya. Jawaban ringkas ya. Ya. Yang pertama ada hadisnya riwayat Imam Muslim. Man ahdasa fi amrina haza, bahkan di Bukhari ya. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fawarat. Siapa yang buat perkara baru yang tidak ada dasarnya dalam agama kita, ini yang disebut dalil, tertolak. Di agama kita, bukan pemahaman kita. Bedakan loh. Beda ya. Nah, kawan-kawan itu mungkin pemahaman dia dianggap dalil. Nah, disinilah musibah terbesar muncul dalam umat Islam. Ketika pemahaman dia dianggap setara dengan dalil. Kalau nggak cocok dengan paham dia dianggap bid'ah. Itulah musibah pertama muncul. Ya. Yang kedua tadi tentang bid'ah boleh gimana? Apa tadi pertanyaannya? Oh iya dah, saya udah ingat, gak usah lagi diulang. Selama tidak ada dalilnya tidak diamalkan. Kan gitu dalam ibadah. Selama tidak ada dalil yang melarang boleh dilakukan dalam masalah muamalah. Itu bukan hadis tapi itu kaidah dalam ilmu qawaid fiqih. Qawaid fiqhiyah. Apa kalimatnya? Al-aslu fil ibadat haramun atau muharramun. Pada dasarnya semua ibadah itu haram sampai ada dalil yang menyuruhnya. Dan sebaliknya, pada dasarnya semua muamalat itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Gitu. Jadi itu bukan hadis Nabi, itu adalah perkataan ulama ahli fikih yang disepakati oleh sebagian ulama besar di mazhab yang 4. Ya. Ini ada permintaan untuk diumumkan hari apa ini?
Hari Jumat 21 Februari, nah ini alhamdulillah ada ustadz bersanad ini ya. Ngaji hadis itu harus kepada orang yang punya silsilah sanad hadis. Dan ini akan diisi oleh Ustadz Uzair Zulhendri Rais. Bentar lagi doktor insyaallah ya. Ilmunya sudah ilmu doktor sudah. Nah, silakan nanti dihadiri karena kajiannya kajian arba'in. Pemahaman yang dia dapat di Al-Azhar sana dia mau bagi di sini. Bapak nggak perlu ngaji dulu ke Azhar karena pasti pusing. Mereka ngomong bahasa Arab semua, ya. Ustadz Uzair cukup ngomong bahasa sini, ya. Semoga kajian nanti Bapak ramaikan seperti diramaikan di waktu-waktu yang lain dan mendapat berkah satu hadis Nabi, nadharallahu ra'an sami'a maqalati. Allah akan beri cahaya siapa saja yang mau mendengarkan hadis-hadisku. Dari siapa? Dari orang yang bersanad. Karena nanti wajahnya bercahaya. Kalau orang suka-suka membid'ahkan nggak bersanad, wajahnya nggak bercahaya. Masuk masjid itu kayak ngeliat orang salah terus. Cahaya di situ artinya cahaya kelapangan dada, cahaya kebahagiaan, cahaya kesolehan. Semoga nanti punya waktu luang. Yang begini yang harus istiqomahi Pak. Kalau kajian saya ini kan sekali-kali datang. Kalau kajian Ustadz Zul ini beliau dekat sini ya, tinggal datang. Jadi mohon diteruskan kajian ini. Semoga nanti Bapak Ibu termasuk yang dapat syafaat mendengarkan hadis-hadis Nabi. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah dan kurangnya. Semoga Allah tutup aib kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.